Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tetap semangat untuk terus belajar ya. Anak-anakku sekalian ya. Sekarang kita masuk kepada materi 14 ya. Produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 OTKP ya. Ini merupakan materi lanjutan dari materi 13 ya. Dimana di materi 13 kita membahas tentang laporan perubahan modal ya. Untuk di materi 14 ini kita akan fokus membahas neraca ya. Baik anak-anak sekalian ya, langsung saja ya. Seperti biasanya Pak Syafi'i menyampaikan kompetensi dasar, indikator penerapan kompetensi, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kita masih dalam kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 menganalisis laporan keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan sederhana. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran pagi hari ini yaitu menerapkan prosedur penyusunan laporan perubahan modal, menerapkan prosedur penyusunan laporan neraca, membuat laporan keuangan sederhana. Sebagaimana Pak Syafi'i sampaikan di awal bahwa kita akan fokus pada pembahasan laporan neraca. Kemudian tujuan pelajaran kita di pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom serta Didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian neraca, komponen laporan neraca, dan format laporan neraca dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Anak sekalian, adapun pokok pembahasan kita di pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu pengertian laporan neraca, komponen laporan neraca, dan format laporan neraca. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian laporan neraca ya. Anak sekalian, laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan aset ya, kewajiban dan modal pada tanggal tertentu. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Nantinya dari laporan ini kita bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan, di mana tiga hal itu merupakan komponen penting yang mempengaruhi perjalanan perusahaan ke depan. Jadi itulah pentingnya laporan neraca. Baik anak-anak sekalian, di sini dikatakan bahwa laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu atau tanggal tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Jadi laporan neraca ini adalah salah satu jenis dari laporan keuangan utama perusahaan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ya, yaitu laporan laba rugi ya,
perubahan modal dan lain sebagainya ya. Ada laporan ekuitas, arus kas ya, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, ini laporan neraca ini adalah salah satu jenis dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian apa saja komponen laporan neraca ya. Jadi dari pengertian laporan neraca tadi yang Pak Sawi sampaikan ya, kita bisa menyimpulkan ada 3 komponen laporan neraca, yaitu yang pertama adalah aset, yaitu posisi kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu ya, posisi kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember ya. Ini contohnya kas dan setara kas ya. Kemudian kewajiban, komponen yang kedua adalah kewajiban. Nah, saldo kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu ya. Contohnya utang jangka pendek, utang jangka panjang. Kemudian modal, komponen yang ketiga adalah modal. Saldo modal pada tanggal tertentu ya. Contoh saham store, semua jenis perusahaan perlu membuat laporan neraca sehingga kita banyak mengenal ya, laporan neraca perusahaan dagang, laporan neraca perusahaan jasa, laporan neraca perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana bentuk dan format laporan neraca untuk 3 jenis perusahaan tersebut? Nah, bentuk dan format laporan neraca ini sama untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur. Jadi laporan neraca untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur itu bentuknya sama. Jadi bentuk dan format penyajian laporan neraca adalah sama, baik untuk koperasi simpan pinjam misalkan, bank umum, bank syariah, hotel, maupun usaha lainnya ya. Itu anak sekalian komponen laporan neraca ya. Selanjutnya adalah bagaimana format laporan neraca ya. Format laporan neraca dapat kita gambarkan ya seperti berikut ini ya, dimana seperti ditunjukkan dalam gambar di atas ya. Dalam gambar yang saya tunjukkan ya, kita bisa melihat bahwa sisi sebelah kiri ya, laporan menyajikan aset ya. Jadi di sisi sebelah kiri itu ada aset ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Aset di sini dibedakan menjadi 2 kategori utama ya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, sedangkan sisi sebelah kanan ini menyajikan kewajiban dan ekuitas atau modal perusahaan ya. Seperti apa penjelasan lebih detailnya ya, aset lancar, aset tetap, aset lancar dan komponen-komponennya, aset tetap dan komponennya, kewajiban lancar dan komponen-komponennya, utang jangka panjang dan komponennya, ekuitas modal dan komponen-komponennya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di materi ke-15 kita akan membahas lanjutan dari materi yang Pak Safi sampaikan di pagi hari ini ya. Kita akan membahas aset dan komponen-komponennya lebih detail lagi ya. Aset tetap akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini cukup pertemuan di pagi hari ini ya. Semoga sedikit materi yang Pak Sawi sampaikan di kesempatan pagi hari ini kita bisa pahami ya. Misalkan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas maya Google Classroom ya. Baik anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.